Halo, nama aku Adriano. Hai, aku Jocelyn. Halo, aku Diva. Hai, aku Sarah. Halo, aku Galvin. Hai, aku Jacksin. Kenalin, nama aku Joshua. Hai, nama aku Tarisa. Hai, nama aku Tiffany. Hai, nama aku Jose. Jadi yang pertama itu ada momen apa yang paling kamu ingat sepanjang tahun ini? Teman baik dengan pasien di Iltram. Waktu pertama di stasiun Neuro. Di stasiun Neuro itu pertama kali aku megang pasien langsung, menanggung jawab satu pasien langsung. Megang, TTV, semualah. Nanya-nanya juga sama ngambil-ambil obat dia. Momen jalan-jalan ST Group ke Brastagi. Ada dua, ada yang versi positif sama versi negatif. Kalau yang positif itu jalan-jalan sama teman-teman kelas, sama klasik, kue-kue, kebiar-ambiar, eksklusif parking. Itu sangat menyenangkan. Bagian negatifnya, aku nabrakin mobil di SPBU. Sampai sekarang belum diperbaiki. Akhir yang aku ingat itu kita jalan-jalan ke Brastagi. Jadi momen yang paling aku ingat sepanjang tahun ini pas waktu aku di surprisein di pendopo setelah kita ngambil perlengkapan buat wisuda, ngambil toga. Jadi kebetulan aku itu lupa ngasih kunci rumahku ke adikku. Terus aku pulang, tiba-tiba pas waktu balik ke pendopo aku disurprisein. Momen pas kita naik ke rooftop yang IGD pas interna, hari terakhir interna. Oh, wisuda. Yang paling aku ingat sih momen liburan ya, dimana sering jalan-jalan sama kelompok kelas. Momen waktu liburan. Jadi waktu kami liburan bersama dengan kelompok-kelompok dan kelas. Hal yang paling kamu takuti sebelum koas, tapi ternyata setelah dijalani tidak semenakutkan itu. Sebelum koas itu aku takut tuh jadi ketua untuk jadi pemimpin bagi kelompok-kelompok. Tapi setelah dijalani ternyata nggak terlalu susah sih. Dulu aku takut PPDS, ternyata PPDS itu semua baik-baik dan ramah. Kira-kira waktu kelas itu nanti aku gimana ya? Apakah aku nggak tahu apa-apa? Tapi sebenarnya waktu kelas begitulah, semua pelajaran itu bisa dipelajari lagi. Stase anak. Yang pertama pastinya ujiannya. Aku belum pernah dengar ujian di koas itu kayak gimana. Terus aku juga takut sebelum koas itu aku nggak tahu apa-apa. Tapi seiring berjalannya waktu, kita lama-lama belajar juga kok. Jaga malam. Jadi dulu sebelum koas kukira kita bakal kayak langsung disuruh tindakan yang kayak dek pasang kateter, dek pasang infus gitu. Ternyata sampai sini kita diajarin lagi kok. Ya awalnya sebelum koas tuh aku kira koas itu full responsi, terus kayak izin dok, maaf dok, salah dok sekali. Tapi rupanya gak seresponsif itu sih, banyak belajarnya juga sama SMP dan PPDS semua pada baik-baik kok. Jaga malam. Lihat-lihat pasien, terus tiba-tiba pasiennya kenapa-kenapa, sakit terus kita yang bertanggung jawab gitu. Ya ternyata enggak, ternyata selama koas tuh semua ada arahannya. Lalu, stase apa yang paling kusukai? Anak, karena seru aja, kulit sama psikiatri karena gak ada jaganya dan kayaknya demure aja gitu hidup mereka. Stase pertama aku psikiatri dan gak ada yang bisa gantiin psikiatri. Ya, psikiatri. Yang pertama psikiatri, sama satu lagi stase favorit itu penyakit dalam. Internal. Penyakit dalam karena PPDS-nya gokil dan seru. Aku suka neuro sih karena itu belum burnout. Stase paru karena menurutku jaganya santai, terus vibes-nya juga seru, terus pelajarannya aku banget. Stase apa yang membuat kamu hampir menyerah? Hampir menyerah ada dua juga, neuro sama kardio. Kardiologi.
tukar biologi karena aku merasa kayak supervisor post-test tuh susah banget, terus referat juga susah, mid-test, pre-test semuanya susah. Jadi kayak, dan itu ujiannya kena mental sekali. Jadi aku hampir menyerah. Stase kardio. Karena sebelumnya sempat ngulang ujian, jadi merasa orang paling bodoh sedunia. Jujur stase paru. Kulit. Karena rewel dan saturasinya susah didapat. Pencapaian paling membanggakan. Ini kebetulan berkesempatan dapat ikut SIMPI di Thailand dan syukurnya menang dan bronze medal sih. Bisa jadi apa sih? Jadi pemimpin sama kelompok-kelompokku, bisa bawa kelompokku ke arah yang benar dan membawa ke arah yang terbaik. Waktu aku pertama kali bisa ngebuat pasien Rosci itu waktu di paru kayaknya. Rasanya senang aja kayak waktu pasien udah sakaratul ya kan. Terus tiba-tiba waktu kita datang, kita RJP, terus dia tiba-tiba hidup lagi gitu. Bertahan sejauh ini. Menurutku ya, semua pencapaian kecil itu sangat berarti sih selama tahun ini. Hal-hal simpel kayak aku pertama kali belajar pasang infus, aku belajar pertama kali pasang NGT, pertama kali nyuntik. Pokoknya yang kecil-kecil itu semua benar-benar berharga sih. Masih bisa bertahan hingga saat ini, guys. Paling membanggakan itu mungkin dalam hal disiplin. Jadi sepanjang kelas ini mungkin disinilah semakin menghargai waktu. Paling membanggakan aku sampai sekarang masih lulus sama stase, belum ngulang. Again, berteman dengan pasien di RSJ Ilgram. Lulus post-test sih. Apalagi lulus post-test apa ya? Kardio, paru, sama penyakit dalam. Pelajaran hidup yang paling berharga. Lebih banyak sabar, lebih banyak ngerti orang karena kita ketemu banyak orang, ketemu situasi yang nggak menentu. Jadi selama kelas ini aku belajar sabar juga. Semua nyawa itu berharga. Jadi kadang-kadang apa yang kita lihat sepele saat ini ternyata itu menjadi tabungan kita untuk penyakit di masa depan. Dan ya, intinya adalah hidup sehat guys, jangan sakit. Sakit itu nggak enak. Mengenai kesopanan, kita harus sopan sama siapa aja, mau itu orang-orang yang lebih tua dari kita harus lebih hormat dan lebih sopan kepada mereka. Dan juga benar yang dibilang orang bahwa adab itu lebih berharga daripada ilmu. Jangan marah-marah. Berkomunikasilah yang baik. Waktu ngulang ujian internal, jadi kayak banyak pelajaran yang bisa didapat. Bahwa ternyata nyawa itu berharga. Ternyata ngomong ke pasien, ngomong ke orang yang tidak dikenal itu tidak seberat itu. Pelajaran hidup. Kalau dari segi koasnya aku belajar bahwa kadang kalau kita berusaha pun kita belum dapat hasil yang sesuai dengan yang kita mau. Kalau lihat pasien-pasien di sini ya rasanya pengen bersyukur aja gitu. Kita nggak sakit-sakitan kayak orang pasien-pasien di sini. Kita bersyukur gitu masih bisa dikasih kemampuan untuk bekerja, berpikir. Pentingnya kerjasama antara tim dan juga antara staf-staf yang ada. Karena menghabiskan kebanyakan waktu di rumah sakit sebagai rep koas, aku jadi merasa aku kayak harus lebih gimana ini pelajaran hidup, lebih kayak harus lebih peduli sama keluarga, sama teman-teman, sama orang tua. Hal yang paling kamu syukuri selama koas? Jawaban klise, tapi ini real. Tentunya adalah kelompok koas yang sangat asik, yang sangat enak untuk bergaul. Bergabung di kelompok T1. Aku bisa berteman sama semua teman-teman kelasku, bisa jumpa teman-teman yang baik, SPV yang baik, PPDS yang baik, kawan-kawan kelas yang baik, pasien, keluarga pasien, staff semua itu luar biasa sih. Ketemu teman-teman koasik dan koas. Karena aku punya kelompok yang sangat-sangat suportif dan mendukung. Aku bersyukur teman-teman koasku sangat baik, especially koasik dan kue. Dapat teman-teman koas yang sangat pengertian. Gak ada aku pembulian kecuali Jackson membuli aku guys.
bersyukur aku punya kawan-kawan koas yang baik, yang mau diajak kerjasama, yang mau diajak gibah juga, sama bersyukur juga aku lulus postes, nilaiku alhamdulillah baik. Aku paling bersyukur bisa sekelompok sama ya kelompok-kelompok T ya. Jujur kelompok T itu ya sangat menyelamatkan aku di kelas ini karena saya adalah orang yang sangat-sangat malas. Terus di kelompok T ini banyak orang-orang yang mau nge-backup. Orangnya juga asik-asik kali karena kan ya aku pribadi sebenarnya orangnya pendiam, introvert gitu. Nah kenapa aku gabung sama orang ini aku ikutan gila gitu ya. Level kegilaannya mendekati sakit jiwa lah memang. Kalau udah ketemu itu kayak bawaannya nggak pengen belajar gitu, nggak pengen koas. Jumpa sama kawan-kawan yang baik, terus jumpa sama semua orang yang sangat-sangat baik. Pasien paling berkesan selama koas. Waduh. Bentar. Oke. Ada satu, singkatnya aja. Intinya bapak-bapak masuk dengan stroke, tapi vibes-nya, mukanya, cara ngomongnya, pokoknya kayak keseluruhan vibes-nya tuh sangat mirip sama almarhum papaku. Jadi aku teringat aja sama papaku dan bapak itu ngasih pesan sama aku, belajar yang rajin ya. Ada pasien anak usia 3 tahun, dia sangat cerewet, sangat menggemaskan, tapi terakhir perburukan depresi. Pasien psikiatri, pas waktu ditanya, ini kita di mana sekarang? Di Pokok Mangga, dan kami semua ketawa. Dan ternyata kami nggak tahu kalau ada nama tempatnya itu Pokok Mangga gitu. Jadi kami menentangkan kebodohan kami sendiri. Yang ada di RA2 pasien waktu aku neurologi. Jadi pasien ini kenapa berkesan? Karena sangat susah untuk dibilangin dan juga sangat sering marah, sering marahin semuanya gitu. Jadi kayak sangat tidak enak lah. Tapi berkesan buat koas. Pak Mustika dari Neuro. Nah, yang paling besar itu Pak Mustafa. Kenapa paling berkesan? Karena Bapak ini dari kami kelompok T itu masuk ke HAM pertama kali jaga, dia masih nggak sadar, masih ngomongnya nggak benar. Terus sampai kami siap neuro, Bapak itu sembuh pulang gitu. Semua pasien berkesan. Nggak ada. Sebetulnya kemarin aku pikirnya sih tidak ada ya. Mungkin nggak ada sih ya, karena selama koas ini jujur lebih fokus ke pelajarannya daripada ke pasiennya. Gambarkan 2025 dalam satu kata. Sangat menantang. Plot twist. 2005 itu asik karena orangnya. Luar biasa sempurna. Seru, Amazing. asyik. Roller coaster. Seru deh. Menyenangkan, tapi ada sedihnya juga. 2025 banyak kehilangan sih. Mulai dari kehilangan nenekku, omku, terus banyaklah kejadian yang enggak aku pikirkan sebelumnya, tapi karena itu aku juga punya motivasi baru untuk bisa nyelesain pendidikan dokterku juga. Pesan dan harapan untuk tahun 2026. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik untuk kita semua, saudara-saudara. Semoga 2026 lebih baik lagi kepada kami semua dan lebih mulus lagi jalannya daripada tahun 2025. Semoga aku semakin rajin, semoga koasnya lancar, semoga aku tetap lulus semua stase, semoga kelompok T tidak ada berantem-berantemnya. Semoga yang pasti lebih baik lagi. Terus bisa belajar dari kesalahan yang didapat dari 2025 dan sebelum-sebelumnya. Lebih rajin lagi belajar dan lebih sukses lagi dalam pelajaran dan juga UKM PPD. Semoga di 2026 akan lebih asik lagi. Semoga kita semua semakin baik lagi, kuat menghadapi koas sampai akhir. Nggak ada yang ngulang, semuanya lulus bareng tepat waktu, ujian bareng, lulus bareng, dan jadi dokter bareng. Semoga semua makhluk berbahagia. Amin. Semoga ya lancar-lancar lah koasnya, terutama untuk kelompok T. Sungguh-sungguh berkesan masuk ke kelompok koas ini. Semoga kita semua sukses di jalan masing-masing. Terus juga semoga asik-asik, jangan ada yang berantem satu sama lain.
please 2026 jangan ada lagi yang meninggal. Enggak lah, canda. Maksudnya jangan ada lagi apa ya, jangan ada kehilangan anggota keluarga, kehilangan teman, apapun itu. Pokoknya stop di 2025 aja, karena udah banyak kali disio. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Dah. Bye bye. Bye bye. Selamat tinggal. See you in 2026. Tunggu, aku kok belum nyiapin jawaban ya? Mari bang. Nggak ingat pasien. Ulang deh. Mundur. Ulang. Ke dalam Sasa apa yang